Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nizar Fauzan dengan NIM 15036217072. Sebelum masuk ke tahap simulasi pembelajaran, di sini saya akan membacakan sintaknya terlebih dahulu. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama itu eksplorasi atau orientasi, di mana di sini murid harus menganalisis suatu permasalahan pada video animasi yang diberikan oleh pengajar atau guru. Yang kedua itu merencanakan kegiatan berkelompok. Di sini murid harus memberikan pertanyaan terkait pemilihan topik yang diberikan. Dan setelah itu harus membuat rincian tahapan dan proses. Nah, untuk tahap ketiga itu adalah elaborasi, yaitu murid atau peserta didik harus melakukan investigasi dan diskusi bersama teman-temannya. Nomor 4 ini langkahnya yaitu merencanakan laporan, di mana peserta didik harus menyusun laporan hasil investigasi sebelumnya. Yang kelima itu konfirmasi, di mana peserta didik harus mempresentasikan hasil diskusi tentang material dan bahan konstruksi yang dapat meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil. Yang keenam itu ada evaluasi, di mana peserta didik mengumpulkan masukan yang diberikan oleh guru tentang materi yang berkaitan. Lalu peserta didik dan guru juga harus melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang telah didiskusikan bersama. Baik, langsung saja ke simulasi pembelajarannya. Kamu terbangun di pagi hari dan astaga, udah siang nih. Bisa terlambat ke sekolah. Dengan buru-buru kamu ke kamar mandi dan bersiap-siap. Tanpa disadari TV masih nyala semalaman. Lampu kamar belum dimatiin dan komputer masih hidup. Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Padahal kebiasaan kayak gitu ternyata bukan kebiasaan yang baik loh. Karena secara gak langsung penggunaan listrik yang berlebihan bakal ngaruh sama pemanasan global. Kenapa bisa gitu ya? Oke gini. Pemanasan global itu fenomena meningkatnya suhu bumi yang disebabin sama gas rumah kaca. Sebenarnya gas rumah kaca yang nyelimutin bumi ini berfungsi banget buat nangkap panas matahari biar suhu bumi jadi hangat. Kalau gak ada gas rumah kaca, suhu bumi bisa nyampe minus 18 derajat Celcius. Dan bumi pun jadi beku. Masalahnya saat gas rumah kaca ini makin tebal, makin banyak juga panas yang terperangkap di atmosfer. Akhirnya suhu bumi pun meningkat. Fenomena ini disebut efek rumah kaca. Dampaknya kerasa banget buat kehidupan manusia dan lingkungan. Kayak perubahan iklim yang bikin cuaca makin gak nentu, mencairnya es di kutub, hingga bencana alam yang makin sering terjadi. Nah loh, jadi apa dong hubungannya penggunaan listrik sama pemanasan global? Salah satu gas rumah kaca yang nyebabin pemanasan global adalah karbon dioksida dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Kayak dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembangkit listrik tenaga uap. Sejak 1990 udah terjadi peningkatan sebesar 43% gas rumah kaca. Dan sekitar 80%-nya adalah gas karbon dioksida. Sampai tahun 2018, konsentrasi karbon dioksida di angkasa terus naik seperti gambar ini. Di Indonesia sendiri, salah satu penyumbang gas karbon dioksida terbanyak adalah PLTU. Pembangkit listrik yang pakai bahan bakar batu bara ini nyumbangin pasokan listrik paling banyak. PLTU nyumbang sekitar 49,67% dari total kapasitas nasional, yaitu 70.900 MW. Sungguh angka yang tidak sedikit bukan? Jadi, kalau makin banyak orang yang boros pas pakai listrik, makin banyak juga permintaan pasokan listrik. Yang artinya makin banyak juga pembakaran batu bara yang dibutuhin. Yang artinya juga makin banyak sumbangan gas karbon dioksida ke angkasa.
Maka dari itu, bijak dalam ngegunain listrik jadi salah satu langkah kecil buat ngurangin pemanasan global. Kamu bisa mulai dengan matiin semua alat elektronik yang gak digunain kalau mau tidur. Kayak TV, komputer, sama lampu-lampu ruangan. Ngelakuin hal kecil kayak gitu aja udah bisa banget berkontribusi buat ngurangin pemanasan global. Jadi, what is a zero-energy building? Most buildings today use a lot of energy to keep the lights on, cool the air, heat water, and power personal devices. Even installing solar systems will not significantly counter the heavy energy load. There are, however, some buildings that strike a balance, or even tip the scales the other way. These are called zero-energy buildings. They manage this feat by being extremely energy efficient, saving 50 to 70% more energy than typical buildings. In these ultra-high performance buildings, the amount of energy used can be completely offset by renewable energy produced on or around the building. When conditions are not suitable for energy generation, the building will draw energy from the electrical grid to meet its needs. When conditions improve, the on-site renewable energy systems will cover the building's energy need and send excess energy back into the grid to make up the balance. Over the course of a year, the building gives back as much energy as it takes. When zero-energy concepts are applied to groups of buildings, the benefits are shared and multiplied within that zero-energy community. These buildings are also more comfortable, more reliable, affordable to build and operate, and better for the environment. While these might seem like buildings of the future, new technologies are constantly emerging that make zero energy easier and easier to achieve today. In fact, there are already hundreds of zero-energy buildings across the US in many different climates. By becoming ultra-efficient and giving back as much energy as they consume, zero-energy buildings will play an important part in creating a more competitive, energy-secure future. Setelah melihat tayangan tadi, kita harus paham betapa pentingnya menghemat energi listrik. Tapi sebelum itu, kita akan bahas secara mendalam apa itu Zero Energy Building. Konsep Zero Energy Building atau disingkat menjadi ZEB adalah suatu upaya yang lebih progresif dalam mengurangi pemborosan dalam pemakaian energi tak terbarukan dan emisi gas rumah kaca. Dengan kata lain, ZEB merupakan konsepsi bangunan yang dapat mencakupi kebutuhan energinya sendiri dari sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, air, bahan bakar nabati, biomasa, dan biogas. Penghematan energi dalam bangunan bukan lagi persoalan menghemat energi semata, tetapi merupakan bagian penting memangkas emisi CO2. Setelah kalian memahami sedikitnya informasi tentang Zero Energy Building ini, kita telah sampai kepada tahapan penugasan. Karena konsep Zero Building ini masih terkendala cuaca di daerah tertentu, karena ini juga masih mengusung tema tentang mengurangi emisi gas rumah kaca, kalian diharuskan mencari alat atau teknologi yang mengurangi ketergantungan terhadap listrik atau energi fosil. Buatlah kelompok 2 orang, lalu diskusikan bersama apa alat atau teknologi yang cocok diterapkan pada daerah tempat kalian. Setelah itu, lakukanlah presentasi. Baik, setelah melihat tayangan video tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi kalian boleh mencari inovasi atau teknologi bermacam-macam, pokoknya tidak harus mahal, tetapi bermanfaat untuk mendukung konsep Zero Energy Building ini. Nah, jika teman-teman sudah paham, bisa dilanjutkan diskusinya. Setelah itu, lakukan presentasi. Nama saya Bintang Ardi Satria dan teman sekelompok saya Rizky Ahmad Fahrezi dari kelompok 1
akan mempresentasikan tugas yang diberikan, yaitu diskusi tentang inovasi yang diterapkan pada bangunan nol energi. Lalu kita bahas apa itu Zero Energy Building atau bangunan nol energi. Zero Energy Building adalah konsep di mana bangunan yang memakai sedikit energi listrik atau hampir mendekati nol, yang di sini berarti pemakaian listrik diminimalkan dengan proses memanfaatkan keadaan sekitar untuk energi listrik yang terbarukan. Dengan begitu, bangunan tersebut menjadi bangunan yang ramah lingkungan dan jangka panjang, tetapi produk seperti panel surya sangat sulit dalam pengaplikasiannya di negara ini. Jadi, terdapat alternatif lain yang setidaknya meminimalkan pemakaian energi listrik, yaitu skylight tubular atau pipa cahaya. Skylight tubular atau pipa cahaya pada dasarnya adalah pipa yang menonjol dan melekat pada atap bangunan dan menyalurkan sinar matahari langsung ke dalam ruang-ruang dalam. Mereka lebih hemat energi daripada lampu konvensional karena energi yang berkurang akibat area permukaan yang dikurangi. Baik, terima kasih. Lanjut kepada bagaimana cara kerja alat tersebut. Kolektor cahaya biasanya terletak di atas atap yang berbentuk kubah, jernih yang berfungsi untuk menerima sinar matahari dari berbagai arah. Tabung cahaya berfungsi sebagai pendistribusi cahaya dari luar ke dalam ruangan. Tekukan pada tabung bisa menghilangkan 8% cahaya setiap siku. Bagian yang dalam pipa cahaya tersebut dari bahan yang sangat reflektif, seperti lembaran aluminium dengan pantulan sekitar 95-99%. Refleksi efisiensi yang tinggi adalah prinsip dalam sistem pipa cahaya, diffuser atau delivery zone. Terletak di bawah tabung cahaya dan dipasang di plafon yang berfungsi sebagai menyebarkan cahaya matahari yang ditransfer dari atap ke dalam ruangan. Baik, untuk alat ini juga memiliki kekurangannya, yaitu saat keadaan di luar terik menyebabkan ruangan ikut panas dan lebih silau. Pemasangan harus dengan teliti dan disarankan dipasangkan oleh ahli. Pemasangan yang tidak sesuai akan menyebabkan kebocoran jika terjadi hujan. Baik, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk pemilihan tabung cahaya itu atau tubular skylight sangat amat direkomendasikan ya, bagus sekali pilihannya. Sebelum itu saya akan menjelaskan lebih dalam apa itu ZEB atau Zero Energy Building. Baik, pertama-tama kita ke sejarahnya dulu ya. Sebelum membahas ZEB lebih mendalam, kita akan membahas sejarahnya. Zero Energy Building ini muncul di Eropa sekitar tahun 1980-an. Meski baru 15 tahun belakangan menjadi gerakan besar dalam arsitektur. Zero Energy Building mulai populer ketika permasalahan lingkungan merambah ke kalangan arsitektur. Bangunan yang mengusung ZEB ini pertama kali muncul pada Green Acres yang berlokasi di New Paltz, Amerika yang didesain oleh Boulder Architecture. Dibangun pada 25 rumah di pertengahan tahun 2008. Namun beberapa pihak menganggap gedung nol energi ini yang pertama berpusat pada tenaga Malaysia Zero Energy Building. Nah, selanjutnya itu ada implementasi. Dalam implementasiannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama strategi bangunan hemat energi, di mana itu proses desain yang terintegrasi. Selanjutnya itu pemilihan material dan teknologi. Yang ketiga itu keadaan sekitar. Yang selanjutnya operasi, dan yang terakhir itu behavior. Nah, di sini untuk peluang dan kendala kita harus memperhatikan yang pertama itu situs atau tempat, yang kedua iklim, yang ketiga anggaran atau biaya, yang keempat itu ketersediaan material dan teknologi, dan yang kelima itu pertimbangan estetika. Selanjutnya untuk memenuhi tujuan bangunan nol energi tersebut, suatu pendekatan desain terpadu yang berfokus pada dua prinsip umum.
untuk mengurangi konsumsi energi. Yang pertama itu strategi desain pasif dan yang kedua itu strategi desain aktif. Untuk desain aktif sendiri, yang pertama itu meminimalkan panas transmitan. Di sini panas panas transmitan itu adalah meminimumkan transmisi panas dengan cara mengurangi jumlah panas yang memasuki bangunan pada musim panas dan membantu mengurangi beban sistem pendingin udara. Yang kedua itu adalah pencahayaan siang hari, di mana cahaya matahari masuk ke dalam ruangan mengurangi jumlah pencahayaan penerangan buatan yang diperlukan. Ini sama seperti kelompok 1 yang dibahas, yang dimana itu ada mirror duct atau tubular skylight, atau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut pipa cahaya. Nah, yang selanjutnya itu ventilasi alami, di mana panel-panel matahari itu dipasang berdampingan dengan beberapa menara cahaya matahari yang berfungsi untuk memasukkan udara dari luar ke dalam bangunan melalui shaft vertikal. Nah, yang selanjutnya itu ada strategi desain aktif. Yang pertama menggunakan sensor. Sensor itu mengendalikan jumlah cahaya buatan yang digunakan. Lampu diaktifkan hanya ketika seseorang memasuki ruangan tersebut. Yang kedua itu sistem HVAC, di mana HVAC sendiri memiliki arti heating, ventilation, dan air conditioning. Dalam bahasa Indonesianya itu pemanasan, ventilasi, dan AC. Kadang-kala disebut dengan pengontrol iklim. Nah, selanjutnya itu ada green roof dan green wall, di mana green roof atau green wall itu bangunan untuk melindungi bagian bangunan untuk melindungi bangunan dari sinar matahari langsung sehingga mengisolasi bangunan dari suhu panas di musim panas. Selanjutnya adalah pencahayaan efisien. Yang di sini penggunaan lampu neon memotong daya sebesar 26%. Nah, yang terakhir itu ada shading device atau perangkat peneduh. Bekerja dengan sistem penghijauan atau tanaman hijau untuk memotong transmisi panas. Perangkat shading dipasang untuk melindungi bangunan dari panas matahari langsung, namun juga memantulkan pencahayaan alami ke dalam interior bangunan. Nah, setelah sampai sini, mungkin teman-teman ingin bertanya atau ada yang masih bingung? Baik, jika tidak ada, saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah melakukan presentasi. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya sendiri. Wassalamualaikum.